Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kak Rahmat di channel EF Education. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 10 ya, untuk bab 2-nya, yaitu vektor. Nah, vektor ya. Dimana di video kali ini saya akan membahas perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Kenapa penting sekali untuk kita pelajari ini? Karena untuk melangkah ke tingkat fisika, ya, melangkah ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui nih apa itu besaran vektor, apa itu besaran skalar. Karena besaran vektor dan besaran skalar itu berbeda ya, berbeda. Dan kadangkala siswa-siswa, termasuk siswa saya, itu juga sedikit keliru dengan besaran skalar dan besaran vektor. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, besaran skalar dan besaran vektor. Nah, ada perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi dia hanya mempunyai nilai saja, seperti 8, 7, 6, 4. Nah, seperti itu ya. Dia hanya mempunyai nilai saja. Kalau besaran vektor berbeda. Besaran vektor adalah besaran mempunyai nilai dan arah. Misal 8 ke arah kanan, ke kanan ya. Atau 8 ke kiri. Seperti itu ya. Dia punya arahnya juga. Nah, kalau kita misalkan ke dalam gambar, kita lihat, misalkan kita nama sini alif. Nah, alif menarik ya ke arah kiri, sebesar, dengan gaya yang diberikan sebesar 8 Newton misalkan. Dan ini bimo ke arah kanan ya, bimo ke arah kanan tariknya dengan besar 6 Newton. Maka ini besaran apa? Ini termasuk besaran vektor. Lihat, besaran vektor. Nah, FA, gaya yang diberikan Amin, dikurang gaya yang diberikan Bimo. 8 dikurang 6, hasilnya 2. 2 ke arah apa? 2 ke arah kiri. 2 ke kiri. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan besaran vektor. Dia punya nilai dan dia punya arah. Sedangkan besaran skalar, lihat ya. Ini adalah contoh dari besaran skalar. Misalkan baban ya, ini kaki baban ya. Baban menimbang badannya dengan massa badannya itu misalkan dia 80 kg ya, 80 kg. Dia hanya mempunyai nilai saja, tidak ada satuannya, tidak ada 80 kg ke bawah, oh tidak ya, 80 kg. Nah, itu contoh konkret dari besaran skalar, dan ini adalah besaran vektor. Satu lagi, nah ini lihat ya, ini adalah gambar dari besaran vektor dan gambar dari besaran skalar. Nah, kita lihat di mana letak besaran skalarnya. Oke, coba kita lihat. Misalnya ini baban ya. Oke, baban ya, berjalan dari A ke B misalkan dengan lintasan seperti ini. Nah, ya, ini lintasannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jarak. Nah, jarak ini adalah besaran skalar. Kenapa dikatakan besaran skalar? Karena jarak A ke B itu sama saja dengan B ke A. Nah, kan? Ini jaraknya. Nah, berbeda dengan perpindahannya. Perpindahan dari, kita tarik garis lurus ya, dari A ke B. Waduh, kita kembali dulu ya. Oke. Kita tarik garis lurus dari A ke B ya. Perpindahan dari A ke B ya, itu berbeda dari B ke A. Kenapa berbeda? Karena arahnya berbeda ya, A ke B misalkan kita arahnya I ya, B ke A misalkan kita arahnya J misalkan saja. Nah, walaupun jaraknya itu, perpindahannya itu maksudnya ya sama. Oke, besar perpindahannya itu sama, tapi karena arahnya berbeda, maka perpindahan dari A ke B tidak akan sama dengan perpindahan B ke A, walaupun itu besarannya sama. Nah, seperti itu ya, besarnya sama. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh lainnya dari besaran skalar dan besaran vektor. Nah, di besaran wah, ini salah ya. Ini harusnya, salah edit nih. Ini harusnya besaran skalar, bukan besaran pokok. Waduh, ini harusnya besaran
vektor. Seperti itu ya. Wah, ngawur nih yang ngedit. Oke, besaran skala contohnya ada jarak. Nah, seperti yang kakak bahas tadi. Ada massa, seperti yang kakak bahas tadi. Panjang ya, panjang juga ini adalah besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai saja. Misalkan panjang ini 8 ya, 8 meter misalkan ya. Oke, ada volume ya, sama definisi juga dengan jarak dengan panjang tadi. Ada juga temperatur ya, dia hanya mempunyai nilai saja. Berbeda dengan vektor. Nah, vektor itu mempunyai nilai dan arah, besar dan arah. Nah, di sini tadi perpindahan kita sudah bahas. Kecepatan. Nah, dia adalah besaran vektor. Kenapa? Kalau misalkan dia mau dari A ke B ya, dari A ke B ya, dengan jarak sekian ya, maka dia akan mempunyai kecepatan dari A ke B berbeda dengan kecepatan dari B ke A, karena A ke B itu dengan B ke A itu berbeda arahnya. Nah, seperti itu ya. Percepatan juga sama. Nah, percepatan juga sama ya. Gaya juga sama. Misalkan gaya kan F sama dengan M kali A. Nah, M kali A. Nah, A ini adalah besaran percepatan, besaran vektor ya, besaran vektor. Besaran vektor besaran vektor dikali besaran skalar itu tetap menghasilkan besaran vektor. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, momentum juga ya, momentum juga adalah besaran vektor bukan besaran skalar. Nah, kan momentumnya P sama dengan M dikali V, di mana V ini adalah besaran vektor ya, maka dia akan menjadi, momentum ini akan menjadi besaran vektor. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang kakak lupa satu. Nah, besaran vektor bisa dilambangkan dengan besaran vektor bisa dilambangkan dengan bisa kita garis lurus tebal ya, A tebal, atau A dan arah panah di sini, atau juga bisa A kecil tapi kita kasih tebal, atau A besar. Maksudnya misalnya ya, A ini langsung di atasnya kita kasih panah. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Selanjutnya kita akan berpindah ke materi vektor, masih materi vektor namun subbab yang berbeda. Oke, sekian dan terima kasih.